الحمد لله الذي قد جمعنا في هذا المكان المبارك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي قد حملنا من الظلمات إلى النور ومن الباطل إلى الحق. وقال الله تعالى في كتابه الشريف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Kaum muslimin yang berbahagia, berangkat dari hati yang tulus kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah membentangkan alam semesta ini untuk kita dijadikannya tumbuh-tumbuhan, air, dan semua yang dikaruniakannya kepada kita, kita wajib bersyukur atas hal tersebut. Salawat dan salam kita sampaikan kepada ruh junjungan alam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan kepada kita agar kita bertindak di dalam hidup ini dengan bijaksana, menggunakan akal pikiran kita untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang produktif untuk diri kita dan lingkungan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema khutbah kita pada Jumat awal Desember ini adalah pesona rasa bijaksana. Itulah tema kita. Pesona rasa bijaksana. Rasa bijaksana itu adalah anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Kebijaksanaan merupakan teknik natural yang dianugerahkan kepada kita untuk menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Banyak kehancuran, kesemerawutan, bahkan bencana itu terjadi karena kita tidak menggunakan kebijaksanaan yang ada di dalam diri kita ini. Karena bijaksana itu sesuatu yang abstrak, yang tidak nampak, tidak memiliki bentuk seperti benda-benda material yang konkret. Maka bijaksana itu akan hilang kalau kita tidak memanfaatkannya. Tapi bijaksana itu akan datang kalau kita menggunakannya. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 126 berfirman, "Wa ma ja'alallahu
illa busyra lakum wa litatma'inna qulubukum bih wa man nasru illa min indillahil azizil hakim, yang artinya, dan Allah tidak menjadikan bantuan-bantuan itu kecuali sebagai kabar gembira buat kamu, dan bantuan-bantuan itu agar kamu merasakan tenang, tentram di hatimu. Dan tidaklah bantuan itu datang kecuali ada dari sisi Allah yang maha agung lagi maha bijaksana. Dalam ayat ini Al-Quran menyebutkan hakim di situ, kata yang maha bijaksana. Ini artinya bijaksana itu adalah sifat Allah. Kalau di diri kita ada rasa kebijaksanaan itu, berarti kita benar-benarlah makhluk Allah. Jadi kebijaksanaan itu merupakan sifat Allah yang Allah berikan untuk makhluknya di dalam menjalani hidup, di dalam mengenal kebaikan ataupun kejahatan. Jadi bijaksana itu adalah sebuah rasa yang sangat mempesona. Maka tidak banyak orang di dunia ini yang berhasil, yang sukses dibandingkan mereka-mereka yang gagal permanen. Jadi kalau kita lihat ada orang-orang yang sukses, bahagia, sejahtera, maka orang-orang yang demikian itu adalah orang yang cerdas di dalam menghandle rasa kebijaksanaan yang ada di dalam dirinya. Hakim artinya yang maha bijaksana. Variabel katanya adalah hikmah. Hikmah itu sesuatu hal yang bermanfaat dari setiap kejadian-kejadian. Makanya orang-orang yang bijaksana itu adalah orang-orang yang selalu mendapatkan hikmah, menarik benang-benang manfaat dari setiap peristiwa yang ada. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad mengatakan al-hikmatu hiya, hikmah itu adalah al-ihatatul mujarradah binazmil umur wa ma'aniha ad-daqiqah wal jalilah. Hikmah itu adalah wawasan yang murni, pengetahuan yang bersih lewat keteraturan satu kejadian peristiwa yang memiliki makna yang sangat daqiqah, halus, wal jalilah, dan agung. Jadi memang orang-orang yang selalu mendapatkan hikmah dari setiap persoalan yang ada karena dia memanfaatkan rasa bijaksana di dalam dirinya itu. Dan memang halus sekali. Kalau dia tidak digunakan, tidak benar-benar cermat dan fokus kita melatih kebijaksanaan ini, maka tidak akan muncul kebijaksanaan itu. Dan Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi mengatakan, al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah atau kebijaksanaan itu merupakan harta perbendaharaan dari orang yang beriman, dari orang yang yakin. Maka kalau Nabi saja sudah mengatakan bahwa kebijaksanaan itu adalah harta perbendaharaan yang hilang,
Maka kita dituntut untuk apa? Untuk mencari hikmah-hikmah itu. Karena dia sangat halus, seperti yang dikatakan Imam Al-Ghazali tadi. Ketika ada orang yang meninggal, tidak semua orang bisa mengambil hikmah dari peristiwa kematian itu. Bahkan tidak jarang kematian ayah atau kematian ibu atau kematian orang-orang yang sayang dengan kita, tetapi disalahartikan oleh mereka yang masih hidup, sehingga mereka tidak semangat menjalani hari-hari. Mereka melamun, menghayal, mereka berkutat di dalam kesedihan tanpa batas. Nah, mereka-mereka yang seperti ini, mereka tidak berhasil menghidupkan rasa bijaksana di dalam dirinya. Nah, orang-orang yang yakin, yang mukmin, yang beriman itu, mereka ketika menghadapi masalah berupa kemalangan itu, kesedihan itu memang pasti ada, tetapi mereka tidak ingin itu berlarut-larut. Mereka ambil hikmah ketika kesedihan itu datang, seperti gula yang larut di dalam air, lalu dia menghasilkan rasa manis, diminum, dia memberikan tenaga. Jadi ketika kemalangan itu hadir, kematian itu datang, kita yang masih hidup ambil hikmahnya untuk bersegera bangkit, semangat kembali, dan berupaya untuk menjalankan apa wasiat-wasiat almarhum setelah itu. Apa yang diinginkan almarhum untuk kita. Ini sebagai contoh kita mengambil hikmah. Nah, hikmah-hikmah itu ada bertebaran di mana-mana. Maka kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mencari hikmah itu. Ketika kita kehilangan misalnya, uang kita hilang, bagaimana sinar hikmah itu datang kepada kita? Kita tidak boleh menganggap bahwa kehilangan itu adalah sebuah kegalauan atau kegelisahan. Karena pada dasarnya yang tidak hilang dari yang hilang itu jauh lebih banyak. Nah, ini namanya hikmah. Inilah kebijaksanaan itu. Ketika kita bekerja, kemudian di dalam pekerjaan itu kita melihat ada orang-orang yang tidak nyaman, ada orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan kita, atau ada teman-teman yang membuat kita rugi misalnya. Sinar hikmah itu harus kita hidupkan dengan cara, karena dia sangat halus. Allah menguji mental kita di dalam sebuah pekerjaan itu, supaya kita lebih tangguh, supaya kita lebih semangat, supaya kita fokus dengan pekerjaan kita dan tidak fokus kepada hal yang remeh-temeh. Kebencian orang kepada kita itu jauh tidak bermanfaat dibandingkan kita terus melangkah untuk mengejar cita-cita atau mimpi-mimpi kita. Itulah hikmah. Jadi orang yang sudah sampai kepada tahap rasa bijaksana, maka dia akan tenang di dalam menjalani hidup. Jadi hikmah itu luar biasa sekali. Rasa bijaksana yang di dalam bahasa Inggris itu disebut dengan wisdom. Apa kata Jacob Brown mengatakan tentang bijaksana ini? Kebijaksanaan itu adalah the ultimate in wisdom, bahwa puncak tertinggi dari sebuah kebijaksanaan itu adalah is to live in the present, hidup pada masa sekarang. Kemudian dia bisa mengambil keuntungan pada masa yang telah lalu. Nah, jadi orang-orang yang benar-benar hikmahnya itu sudah terbuka, maka dia merasa hidup di masa sekarang. Dan dia mengambil keuntungan dari masa lalu.
Jadi yang dikatakan hidup di masa sekarang ini jelas, supaya kita ini tidak banyak menghayal, tidak banyak melamun, tetapi kita merancang kehidupan kita yang akan datang. Kita siapkan segala persiapan-persiapan untuk anak cucu kita, untuk generasi kita, supaya mereka setelah kita tiada, mereka bisa melanjutkan perjuangan kita, melanjutkan kehidupan ini untuk menebarkan rahmat, menebarkan cinta dan kasih sayang, menebarkan kebijaksanaan. Nah, orang yang bijaksana itu juga, mereka itu profit the past, mengambil keuntungan dari masa lalu. Bagaimana cara mengambil keuntungan di masa lalu? Nah, inilah bijaksana tadi. Segala hal-hal yang pahit yang pernah terjadi di dalam diri kita, kekalahan, kegagalan, musibah, kepahitan, ditipu, digelapkan uang, kepercayaan dikhianati, itu kan masa lalu. Ambil keuntungan dari situ, kita dapat ilmu dari situ, kita dapat wawasan. Itu yang dikatakan Al-Imam Al-Ghazali tadi, al-ihatatul mujarradah, wawasan murni, pengetahuan bersih. Jadi kita gunakan akal kita untuk menseleksi apa-apa yang telah terjadi di masa lalu. Kita harus bangkit. Kita tidak boleh dikecewakan terus. Kita tidak boleh gagal terus. Kita harus menciptakan sesuatu hal yang bermakna sebagai warisan kita setelah kita tiada. Apalagi yang bisa kita lakukan mendapatkan keuntungan dari masa lalu kita? Apa-apa yang berhasil di masa lalu, manfaatkan itu sebagai pedoman, kompas kita. Kalau dulu aku berhasil, sekarang pun aku harus berhasil. Kalau dulu aku sukses, hari ini pun aku juga pasti sukses. Ini namanya hikmah, kebijaksanaan. Jadi jangan kita terpaku, jangan tersumbat di dalam ketidakpastian diri dikarenakan kita tidak menggunakan anugerah kebijaksanaan ini. Ini dari Allah, rasa bijaksana itu. Jadi kita harus gunakan itu. Kalau kita tidak menggunakan itu, maka kita menyia-nyiakan anugerah Allah ini. Mohon kepada Allah agar kita dibukakan pintu-pintu kebijaksanaan itu, supaya kita bisa mengambil hikmah dari sudut manapun, dari celah-celah yang kecil sekalipun. Kalau sudah Allah membuka pintu-pintu kebijaksanaan itu, tidak ada satupun yang ada di dunia ini yang tidak memiliki hikmah. Dan kita tahu apa yang akan bisa kita lakukan kalau sudah pintu kebijaksanaan itu terbuka. Di dunia ini satu-satunya manusia yang mendapat gelar orang yang sangat bijaksana, yang terbuka pintu hikmahnya, itu diabadikan di dalam Al-Quran. Siapa namanya? Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim. Ada surat Luqman di dalam Al-Quran, dan dia diberi gelar Al-Hakim, manusia yang pandai mengambil hikmah kehidupan. Nah, kita bercermin dari Luqman itu supaya kita tidak kalah terus, tidak gagal terus, tidak ditipu terus, karena kita punya Allahul Hakim, Allah yang maha bijaksana. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah sebijaksana-bijaksananya hakim? Jadi zat yang paling bijaksana itu ya cuma Allah, tidak ada yang lain. Maka kita belajar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah agar dibukakan pintu-pintu kebijaksanaan itu. Ada satu kisah, salah seorang sufi dari Baghdad namanya Nasruddin Khoja.
Di masa dia itu ada seorang laki-laki yang datang ke sebuah rumah makan. Laki-laki tersebut memesan kepada pemilik rumah makan tersebut, "Mas, pesan 2 butir telur rebus, saya mau makan." Lalu dihidangkanlah 2 butir telur rebus. Karena yang makan ini nggak punya uang, jadi dia melarikan diri di saat pemilik warung tersebut lengah. 10 tahun kemudian dia pun kembali, karena dia sudah kaya, sudah jaya. Dia pun kembali ke warung tersebut. Dia melihat rumah makan tadi masih ada. Lalu dia berkata kepada pemilik rumah makan itu, "Mas, perkenalkan, saya ini 10 tahun yang lalu pernah makan di sini. Jadi saya mau minta maaf karena 10 tahun yang lalu saya makan 2 butir telur rebus, saya pesan tapi saya nggak bayar, saya lari. Inilah sebagai gantinya harga daripada telur itu, dan ini hadiah dari saya." Pemilik rumah makan itu nggak terima, dia marah. "Kamu tidak bisa begitu bayar dan kasih hadiah saja. Kamu tahu, gara-gara kamu melarikan diri kemarin, 2 butir telur rebus tak kau bayar itu, aku rugi. Bahkan kerugian itu bisa bertahun-tahun. Karena telur itu bisa menetas. Telur itu kemudian menjadi anak ayam menjadi induk. Induk kemudian melahirkan atau bertelur kembali, lalu menghasilkan anak. Ayamku akan banyak dan aku bisa kaya," kata si pemilik rumah makan tadi. Jadi pemilik tadi bilang, "Kalau kau tidak bisa mengganti jutaan, maka kau akan kulaporkan ke pengadilan." Dia pun terkejut. Akhirnya dia dilaporkan ke pengadilan. Dia sedih bukan main karena dia khawatir dia akan terpidana. Lalu di balik kesedihannya itu ada orang yang menyarankan, "Coba kamu berkonsultasi dengan seorang yang bernama Nasruddin Hoja. Mungkin dia bisa menyelesaikan masalah." Lalu dia datangi Nasruddin Hoja, dia ceritakan perihal tentang masalahnya itu. Lalu Nasruddin Hoja siap besok akan dibawa menjadi saksi yang meringankan terdakwa. Tibalah hari hanya di pagi hari, hakim melanjutkan sidang. Lalu hakim tadi menyuruh, "Apakah kamu punya saksi?" "Punya." "Panggil." Dipanggillah Nasruddin tadi. Tapi Nasruddin sangat lama sekali, dia nggak datang-datang. Lalu kembalilah suruhan hakim tadi, "Maaf Tuan Hakim, Nasruddin belum bisa hadir karena dia ada kesibukan." "Panggil dia sekarang juga, cepat, jangan lagi bertele-tele." Lalu Nasruddin pun dipaksa dihadapkan ke pengadilan. Di hadapan hakim dia berkata, "Tuan Hakim, maafkan saya sibuk." "Kamu kan sudah menjadi saksi, kenapa kamu tidak hadir tadi?" "Wahai Nasruddin, dengan cepat." "Maaf Tuan Hakim, saya tadi sedang merebus kacang. Lalu kemudian kacang tadi aku tanam kembali supaya kacang itu tumbuh." "Kamu gila wahai Nasruddin. Masa kacang yang kamu rebus lalu kamu tanam, kamu berharap dia akan tumbuh?" Apa kata Nasruddin? "Begitu juga lah wahai Tuan Hakim, tentang persoalan saudara saya ini. Manalah mungkin 2 butir telur bisa menetaskan anak ayam." Akhirnya selamatlah pemuda yang telah makan 2 butir telur pada 10 tahun yang lalu. Nah, dari kisah ini kita melihat ada kebijaksanaan seorang Nasruddin tadi. Nah, begitulah kita. Kita tidak sesederhana itu. Kita harus menggunakan potensi kita, skill kita, talenta kita
atau kemampuan kita untuk mencapai apa yang kita idam-idamkan, yang kita impikan. Semoga dengan khutbah Jumat yang sederhana ini membangkitkan rasa bijaksana di dalam diri kita, sehingga radar-radar bijaksana itu dapat menyelamatkan kita dari energi-energi negatif yang mau menyerang kita. Dibukakan oleh Allah kita pintu-pintu kebijaksanaan agar hidup kita fid dunya hasanah, di dunia bahagia, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga bahagia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.